Kamu sering menunda-nunda pekerjaan? Tahu nggak kalau hal itu adalah salah satu ciri perilaku self-sabotage atau sabotase diri? Emangnya apa sih sabotase diri itu? Apa dampaknya untuk diri dan karir kita? Dan gimana cara mencegahnya? Oke, kita bahas semua di video ini ya. So, nonton terus videonya sampai habis. Melansir Psychology Today, self-sabotage atau sabotase diri adalah perilaku yang menyebabkan masalah sehari-hari atau membuat kamu sulit untuk mencapai tujuan jangka panjang. Contohnya, suka menunda-nunda pekerjaan, terlalu perfeksionis saat bekerja, kurang menyiapkan presentasi meski kamu bisa menyiapkannya, dan perilaku merugikan lain yang sebenarnya bisa kamu kontrol. Secara umum, sabotase diri adalah perilaku yang bisa menghambat pengembangan karir kamu. Itulah mengapa kamu harus menghindari perilaku itu. Biar lebih jelasnya, kita lihat yuk contoh skenario sabotase diri dan dampak self-sabotage ini untuk diri kamu. Yang pertama, sabotase diri berdampak buruk bagi karir dan kesehatan. Kita ilustrasikan Dika menunda-nunda pekerjaan hari ini. Yang seharusnya fokus menyelesaikan tugas, si Dika ini malah sibuk kerjain hal lain. Akhirnya gak kerasa, waktu berlalu begitu cepat dan menunjukkan pukul 7 malam. Padahal nih, tugas itu harusnya selesai besok pagi tepat pada pukul 10 pagi. Akibat dari menunda itu, Dika gak tidur semalaman demi menyelesaikan tugas yang harusnya dia selesaikan. Nah, keesokan paginya tugas emang udah selesai sih, tapi si Dika udah terlalu capek untuk kerja karena semalaman begadang. Akhirnya Dika kembali menunda pekerjaan hari ini, padahal ada pekerjaan yang harusnya selesai besok pagi. Gitu aja terus, siklus ini terus-menerus berjalan. Cuma gara-gara Dika ngelakuin self-sabotage berupa menunda-nunda pekerjaan itu. Nah, dari cerita si Dika ini kita paham ya, kalau sabotase diri itu berdampak buruk bagi kesehatan dan juga karir. Kenapa? Karena dari cerita si Dika ini, dia begadang terus-menerus demi nyelesain apa yang harusnya dia lakuin. Yang sebenarnya kalau dia nggak menunda, dia bisa menghindari begadang ini kan. Menurut Medical News Today, begadang berpeluang memicu masalah tidur dan masalah kesehatan. Jadi, hindari perilaku sabotase diri berupa menunda-nunda ya. Dengan begitu, kesehatan kamu akan lebih terjaga. Dampak negatif yang kedua, jadi mudah menyerah. Kita buat ilustrasi lagi. Misalnya, Maya adalah seorang yang perfeksionis. Kalau kerja, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik biar bisa mendapat hasil terbaik juga. Tentunya keinginan Maya ini baik, tapi saat kadarnya berlebihan, keinginan itu bisa nggak sehat loh. Suatu hari, Maya diperintahkan untuk ngerjain sebuah tugas yang Maya belum pernah ngerjain tugas itu sebelumnya. Wajar kan kalau Maya butuh banyak belajar, tapi menurut Maya, revisinya begitu banyak. Sisi perfeksionisnya ngerasa kalau dia kurang mampu ngerjain tugas itu, dan akhirnya dia menyerah. Padahal kalau si Maya ini mau belajar dari revisi-revisi yang ada, dia bisa semakin mahir mengerjakan tugas itu. Nah, dari kisah Maya itu kita paham ya, kenapa kita harus menghindari perilaku sabotase diri ini. Ingin memberi yang terbaik itu bagus, tapi kamu juga harus menghargai proses yang memang kamu jalani. Dampak yang ketiga, gagal mendapat kesempatan pengembangan karir. Kita ilustrasikan lagi, misalnya di kantor Rina dan Dini lagi ada kesempatan untuk promosi kerja. Rina dan Dini merupakan dua kandidat promosi itu. Sayangnya cuma ada satu peluang, jadi cuma satu di antara keduanya yang bisa naik jabatan. Rina adalah orang yang perfeksionis. Sifat itu bikin dia lama merencanakan sesuatu sebelum ngelakuin eksekusi. Emang sih rencana itu penting, tapi jangan sampai rencana itu terlalu lama dibuat sampai eksekusinya harus tertunda.
Dalam promosi itu, Rina dan Dini harus menyelesaikan suatu tugas. Tentu aja, Rina merencanakannya matang-matang. Sayangnya, pembuatan rencana itu memakan waktu yang lama, sampai Rina nggak bisa menyelesaikan tugasnya sebelum deadline. Nah, berbeda dengan Dini. Dini berhasil menyelesaikan tugasnya tepat waktu dengan kualitas yang cukup. Akhirnya, Dini lah yang mendapat promosi kerja. Dari cerita ini kita paham ya, melakukan semuanya dengan sempurna itu emang baik, tapi kalau terlalu berlebihan itu nggak baik. Jadi yuk hindari sifat sabotase diri berupa perfeksionis ini. Nah, kita udah tahu kan dampaknya sabotase diri ini. Terus kira-kira gimana ya cara menghindarinya? Yang pertama, kenali penghambatnya. Langkah pertama untuk menghindari sabotase diri adalah memahami ciri-cirinya atau kenali apa yang menghambatnya. Misalnya, kamu banyak menunda-nunda karena kamu bekerja sambil buka YouTube. Akhirnya, kamu malah sibuk nonton video daripada nyelesain tugas. Jadi, kamu bisa hindari buka YouTube sambil bekerja. Dengan begitu, kamu bisa fokus menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, hargai proses dan jangan mudah menyerah. Bayi yang baru lahir nggak bisa langsung jalan kan? Dia harus melewati berbagai proses sampai akhirnya bisa jalan. Dari mulai tengkurap, merangkak, duduk, sampai bisa berdiri dan melangkah. Dan saat bisa melangkah pun gak bisa langsung berjalan sendiri. Dia perlu terus mencoba dan latihan, yang akhirnya bisa berjalan bahkan berlari. Proses latihan itu tentu gak berjalan mulus. Ada orang yang butuh bantuan, jatuh berkali-kali, tapi pada akhirnya berhasil. Jadi hargai proses yang ada ya, dan jangan mudah menyerah. Nah, itu dia arti dari self-sabotage atau sabotase diri, dampak, dan cara menghindarinya. So, hindari sikap ini ya, karena ini adalah sikap yang akan merugikan diri kamu sendiri dan bisa menghambat perkembangan diri kamu. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.